Hello Technolovers, Kopka Azmiadi sempat ramai diperbincangkan publik dan trending di media sosial. Kopka Azmiadi jadi sorotan usai melakukan tindakan kemanusiaan dengan menolong sesama, yang dimana saat itu mobil menyebalkan kemacetan parah selama 16 jam. Karena aksinya tersebut, Azmiadi mendapat reward dan kenaikan pangkat. Berbeda halnya dengan anggota TNI satu ini ya, ia adalah Yotam Bugiangge. Putra Papua ini membelot dan lebih memilih bergabung dengan kelompok kriminal KKB Papua lalu. Lantas, bagaimana perjalanan karir kedua anggota TNI ini? Berikut ulasannya. Kopral Kepala Azmiadi. Kopka Azmiadi merupakan anggota Babinsa Koramil 02 Sungai Pinang, Kodim 0901 Samarinda. Sosok pria yang berusia 48 tahun itu telah bertugas sebagai anggota TNI selama 30 tahun. Ia memulai karir dari kota Samarinda dan hingga kini masih bertugas anggota Babinsa. Kopka Azmiadi bertugas sebagai Bintara Pembina Desa atau Babinsa di Kelurahan Sungai Dama. Melansir berbagai sumber, Kopka Azmiadi lahir di Gampong Baroh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh pada 8 April 1974. Ia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya yang bernama Abdul Manaf, ibunya bernama Faridah. Diketahui Azmiadi lulus dari SD 1 Lampase pada 1986, SMP Montasik pada 1989, dan SMA Montasik pada 1992. Pada 1992, Azmiadi mengikuti serangkaian tes masuk TNI AD golongan Tamtama. Dari dulu, ia memang bercita-cita menjadi tentara. Setelah mengikuti serangkaian tes, hasil tes diumumkan bersamaan dengan kelulusan SMA. Azmiadi dinyatakan lulus dan berpangkat prajurit 2. Azmiadi mengikuti pendidikan di Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Perjalanan karir. Azmiadi pertama kali bertugas di bagian perhubungan Komando Daerah Militer 6 Tanjung Pura yang kini sudah menjadi Kodam 6 Mula Warman di Balikpapan. Kala itu jabatannya adalah Ajudan Kepala Perhubungan selama 9 bulan. Kemudian tugasnya dilanjutkan di Komando Resor Militer 091 Aji Suryan Nata Kesuma di Samarinda mulai 1993 hingga 2017. Sempat dinas sebentar di Komando Distrik Militer 0908 Bontang selama 10 bulan. Azmiadi kembali ke Samarinda dan bertugas di Kodim 0901 Samarinda sampai sekarang. Kopral Kepala atau Kopka Azmiadi sempat ramai diperbincangkan publik dan trending di media sosial. Bagaimana tidak, Kopka Azmiadi jadi sorotan usai melakukan tindakan heroik untuk menolong sesama loh gengs. Aksi heroik Kopda Azmiadi saat membantu menarik truk yang tak kuat menanjak hingga menghalangi dan menutup akses lalu lintas Jalan Oto Iskandar Dinata atau Otista, Kecamatan Samarinda Ilir pada Rabu 18 Januari 2023. Kopka Azmiadi kemudian secara spontan berinisiatif menggadaikan motornya senilai 10 juta rupiah yang digunakan untuk membayar uang muka menyewa alat berat dump truck dan juga ekskavator. Didampingi Dandim 0901 Samarinda, Kolonel ARM Novi Herdian. Kronologis kejadian mogoknya truk tronton yang mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas di wilayah Gunung Manggah, Samarinda selama hampir 16 jam. Ia pun menceritakan bagaimana akhirnya dirinya berinisiatif menyewa ekskavator untuk mengevakuasi truk tersebut dengan menggadaikan motornya. Atas jasanya membantu mengevakuasi truk tronton dengan cara menggadaikan motornya, Babinsa Koramil 02 Sungai Pinang Kodim 0901 Samarinda, Kopka Azmiadi naik pangkat luar biasa menjadi Sersan 2. Tak hanya itu, Kepala Staf Angkatan Darat yaitu Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memberikan kenaikan pangkat kepada Azmiadi di ruang kerja Kasad di Markas Besar Angkatan Darat pada Selasa, 24 Januari 2023. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengatakan upaya yang dilakukan Kopka Azmiadi telah mengimplementasikan 7 perintah harian KSAD. Terutama, poin kelima yaitu TNI harus hadir di tengah kesulitan masyarakat
Kemudian poin keenam, yakni lakukan tindakan yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, agar mampu menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang rakyat terhadap TNI AD. Wah, keren ya! Yotam Bugiangge. Sementara itu, Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit Satuan Tempur Infanteri TNI. Dia sebelum disersi berpangkat prajurit 2 Prada atau pangkat terendah dalam jenjang Tamtama di Kemiliteran Indonesia. Prada Yotam Bugiangge merupakan putra daerah asli orang Papua yang lahir 24 Mei 1999 di Gunia, suku Enduga, Papua, Kabupaten Enduga, Provinsi Papua. Yotam tercatat pernah menjadi anggota Kompi C Senggi Kerom yang melarikan diri saat tugas dengan membawa senjata api SS1V1. Ia dulunya merupakan prajurit Batalion Infanteri atau Yonif 756 WMS yang berkedudukan di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, salah satu batalion di bawah Kodam 17 Cendrawasih. Kronologi Yotam keluar dari TNI. Kejadian kaburnya Prada Yotam dari kesatuan diawali saat ia akan melaksanakan tugas jaga bersama rekan-rekan lainnya. Saat persiapan tugas jaga, tiba-tiba Prada Yotam Bugiangge berjalan menuju arah belakang tempat jaga sambil menelpon seseorang. Kemudian, menjelang proses serah terima, ternyata Prada Yotam tidak hadir sehingga dilakukan pencarian oleh rekan-rekannya. Pencarian Prada Yotam pun akhirnya dimulai dari dalam asrama hingga lingkungan sekitarnya. Namun hanya menemukan pakaian dan sepatu yang dipakai Prada Yotam di semak-semak belakang asrama. Tak berhenti di situ, pencarian kemudian tetap dilanjutkan dengan menghubungi kerabat dan keluarga Prada Yotam. Saat melarikan diri, Yotam membawa senjata senapan serbu organik TNI tanpa amunisi. Diketahui kini Yotam menjadi pimpinan KKB. Kasus Yotam Bugiangge. Keberadaan Prada Yotam Bugiangge yang kabur dari kesatuannya di Batalion Infanteri 756 sejak 21 Desember 2021 akhirnya diketahui. Prada Yotam Bugiangge dan Egyanus Kogoya disebut sebagai salah satu otak dari pembantaian 13 warga sipil yang diduga oleh KKB Papua. Sebanyak 11 diantaranya tewas di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Enduga, Sabtu 16 Juli 2022. Dan Rem 172 PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring memastikan bahwa Yotam Bugiangge saat ini telah dipecat sebagai anggota TNI. Setelah dipastikan bergabung dengan KKB pimpinan Egyanus Kogoya, Yotam dipastikan tetap menjadi incaran Pomdam 17 Cendrawasih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tak hanya itu saja, aksi kejahatan lain yang dilakukan adalah 2 warga sipil dibunuh KKB di Jalan Poros, Logpon, Kilometer 2, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Rabu 8 Maret 2023 lalu, kedua korban ditembak saat naik sepeda motor. Kedua warga Victor Hadi Sampa dan Emon Pahabol. Emon mengalami luka tembak pada bagian punggung kiri, luka tembak di kepala, sementara Victor mengalami luka tembak tembus dari punggung sebelah kiri ke perut dan luka tembak di leher kanan. Bukan hanya Yotam yang membelot untuk bergabung dengan KKB, ada juga beberapa deretan nama ex-anggota TNI yang juga bergabung, diantaranya Pratu Lukius Y. Matuan dan Prada Senatsol. Nah, itulah tadi ulasan seputar pejuang versus pengkhianat TNI. Menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!